Suatu ketika ada seorang penebang kayu dengan dua anak dan ibu tiri mereka. Nama anak laki-laki itu Hansel, dan nama anak perempuan itu Gretel. Mereka hidup sangat miskin sehingga terkadang tidak ada yang bisa dimakan. Dan kemudian pada suatu malam dia berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana memberi makan anak-anak lebih jauh. Istrinya menasihatinya untuk memiliki anak di hutan, menyalakan api, memberikan sepotong roti masing-masing dan meninggalkan mereka di sana, tidak semuanya mati kelaparan. Tapi si penebang kayu tidak setuju. Dan sampai saat itu, istrinya membujuknya bahwa dia akhirnya setuju. Dan anak-anak, karena kelaparan, juga tidak bisa tidur dan mendengar semua yang dikatakan ibu tiri mereka kepada ayah mereka. Dan saat orang tuanya tertidur, Hansel diam-diam bergegas keluar rumah. Bulan bersinar terang, dan batu putih berkilauan seperti koin. Hansel mengantongi sebanyak mungkin yang dia bisa. Kemudian dia kembali ke rumah dan anak-anak pergi tidur. Di pagi hari, ibu tiri mendatangi anak-anak itu, memberi mereka masing-masing sepotong roti, dan mereka semua pergi ke hutan bersama. Dalam perjalanan, Hansel melempar batu putih satu persatu. Ketika mereka sampai di tempat terbuka, ayah saya mulai menyalakan api. Dia memerintahkan anak-anak untuk duduk di dekat api dan memastikan bahwa api tidak padam, sementara mereka dan ibu tiri mereka akan mencari lebih banyak kayu bakar. Mereka duduk, lelah, dan tertidur. Ketika anak-anak bangun, itu adalah malam yang gelap di sekelilingnya. Dan ketika sebulan penuh telah terbit di langit, Hansel memegang tangan adiknya dan pergi, mencari jalan melalui kerikil, yang berkilauan seperti koin baru, dan menunjukkan jalannya. Mereka berjalan sepanjang malam, dan saat fajar mereka datang ke rumah ayah mereka. Beberapa waktu berlalu, dan anak-anak kembali mendengar bagaimana ibu tiri suatu malam mulai memohon kepada ayah mereka untuk menyingkirkan anak-anak. Dia menolak, tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya. Dia mengutuk dan mengungkapkan segala macam celaan kepadanya. Ketika orang tuanya tertidur, Hansel, seperti yang terakhir kali, ingin mengumpulkan batu, tetapi ibu tirinya mengunci pintu, dan anak itu tidak dapat meninggalkan rumah. Pagi-pagi sekali, anak-anak diberi sepotong roti masing-masing, bahkan lebih sedikit dari waktu sebelumnya. Dalam perjalanan ke hutan, Hansel mencabik-cabik bidak di sakunya dan melemparkan remah-remah itu ke tanah. Ibu tiri membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Sekali lagi api besar dinyalakan, dan sang ayah memerintahkan anak-anak untuk mengawasi api sementara mereka dan ibu tiri mereka membelah kayu lagi. Saat jam makan siang tiba, Gretel membagikan sepotong rotinya dengan Hansel. Dan mereka tertidur. Kami terbangun saat malam yang gelap tiba. Dan kemudian 1 bulan tiba, dan mereka berkumpul dalam perjalanan, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun remah-remah, karena ribuan burung beterbangan di hutan telah lama memakan remah-remah itu. Jadi anak-anak berjalan sangat lama, tetapi mereka tidak bisa keluar dari hutan. Tiba-tiba, jalan membawa mereka ke gubuk. Saat mendekat, anak-anak melihat bahwa rumah itu semuanya terbuat dari roti dan biskuit, dan jendelanya terbuat dari gula murni. Hansel mengulurkan tangan dan mematahkan bagian atap, sementara Gretel pergi ke jendela dan mulai menggerogoti jendela. Dan kemudian pintu di gubuk terbuka lebar, dan wanita tua itu keluar, bersandar pada kruk. Hansel dan Gretel sangat ketakutan sampai-sampai mereka melepaskan informasi dari tangan mereka. Dan wanita tua itu baik hati dan mengundang mereka ke gubuknya. Sudah ada banyak makanan di atas meja, susu, kue, apel, dan kacang-kacangan. Setelah makan malam, wanita tua itu membuatkan 2 tempat tidur bersih untuk anak-anaknya, dan Hansel serta adiknya mengira mereka ada di surga. Tetapi wanita tua itu hanya berpura-pura menjadi penyayang, tetapi sebenarnya dia adalah seorang penyihir jahat yang membangun pondok rotinya untuk tujuan ini untuk memikat anak-anak. Pagi-pagi sekali, saat anak-anak sedang tidur, dia mengambil Hansel dan memasukkannya ke dalam sangkar kecil. Dan dia memerintahkan saudara perempuannya untuk melakukan semua yang diminta penyihir jahat itu. Wanita tua itu memutuskan untuk menggemukkan bocah itu untuk dimakan nanti. Jadi Gretel mulai memasak makanan paling enak untuk Hansel, dan dia sendiri hanya punya sisa makanan. Beberapa waktu berlalu, dan bocah itu tidak menjadi gemuk. Kemudian wanita tua itu tidak mau menunggu lebih lama lagi, dan memutuskan untuk memasak dan memakan Hansel. Dia memerintahkan Gretel untuk menyalakan kompor dan mengoleskan air. Ketika kompor sudah hangat, wanita tua itu menyuruhnya naik ke atas kompor dan melihat apakah sudah cukup panas. Jadi dia ingin mendorong gadis itu ke dalam api dan memanggangnya. Tapi Gretel tahu apa yang ada di pikirannya. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana masuk ke sana, dan meminta penyihir itu untuk menunjukkan dirinya.
Wanita tua itu marah dan naik ke dalam oven. Kemudian Gretel mendorongnya dan membanting penutup di belakang penyihir itu. Wow, betapa mengerikan wanita tua itu melolong. Gretel sementara itu bergegas ke Hansel dan membuka kandangnya. Setelah membebaskan saudara mereka pergi ke kamar penyihir, di mana ada kotak-kotak mutiara dan batu berharga di semua sudut, mengisi kantong mereka dengan mereka dan pulang. Selama beberapa hari anak-anak mencari jalan pulang. Hutan tampak semakin akrab, dan akhirnya mereka melihat rumah ayah mereka di kejauhan. Betapa senangnya dia melihat anak-anaknya hidup. Hansel dan Gretel menuangkan semua mutiara dan permata yang mereka ambil dari penyihir itu ke lantai. Tidak perlu memikirkan tentang makanan. Dan mereka mulai hidup, dan bersukacita. Dan sang ayah mengusir ibu tiri yang jahat itu keluar rumah. Dikejutkan oleh nasib untuk menjalani kehidupan yang sibuk, Lemuel Gulliver kembali berangkat dalam pelayaran di kapal Adventure 2 bulan setelah kembali ke rumah. Tapi begitu kapal melewati Selat Madagaskar, badai menyusulnya. Hembusan angin kencang membawa kapal ke daratan yang tidak diketahui. Ketika para pelaut melihat daratan, mereka memutuskan untuk memeriksanya dan mengumpulkan air tawar. Gulliver pergi ke pantai bersama para pelaut, dan awaknya tersebar di seluruh pulau. Tidak menemukan air, Gulliver memutuskan untuk kembali ke pantai. Tetapi begitu dia mendekati lautan, dia melihat bahwa para pelaut telah meninggalkannya. Mereka berlayar dengan layar penuh dari raksasa besar yang mengejar mereka. Karena ketakutan, Gulliver bergegas masuk ke pedalaman pulau. Dia berlari ke ladang gandum dengan telinga besar dan menyadari bahwa dia berada di tanah raksasa. Gulliver duduk untuk beristirahat. Tetapi sebelum dia sempat mengatur napas, dia melihat kaki besar yang akan menginjaknya. Gulliver mulai berteriak sekeras yang dia bisa. Dan raksasa itu memperhatikannya. Dia mengangkat Gulliver dengan tangannya, memeriksanya dengan saksama, dan membawa pria kecil itu ke pemilik petani. Petani itu mencoba berbicara dengan Gulliver, tetapi suaranya sangat keras sehingga membuat pria kecil itu tuli. Kemudian pemiliknya membawa pulang Gulliver. Di rumah, keluarga petani sedang mempersiapkan makan malam. Pria kecil itu duduk di atas meja di mana potongan besar daging sapi dan roti tergeletak. Tetapi sebelum Gulliver sempat memecah rotinya, putra petani itu mengambilnya secara terbalik dan mulai mengocoknya. Dia mengira Gulliver adalah mainan dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian sang ayah dengan keras mengancam putranya dan memintanya untuk memperlakukan lelaki kecil itu dengan lebih hati-hati. Belakangan, putri petani berusia 9 tahun itu membuatkan tempat tidur untuk Gulliver, menjahit pakaian untuknya, dan bahkan mengajarinya bahasa raksasa. Gadis itu memberi Gulliver nama Grildrik yang berarti kurcaci. Dia memanggilnya pengasuh. Gulliver membangkitkan minat yang besar di antara raksasa lainnya, jadi petani itu mulai mengajaknya ke pameran untuk mendapatkan uang. Tetapi pertunjukan yang sering dilakukan merusak kesehatan Gulliver. Kemudian petani itu dengan senang hati menjual pria kecil itu kepada ratu. Jadi Gulliver pindah ke istana dan menjadi kesayangan keluarga kerajaan. Namun, kurcaci istana, yang tidak lagi dianggap sebagai orang terkecil di kerajaan, tidak menyukai Gulliver dan menghancurkan hidupnya dengan segala cara. Suatu ketika Gulliver sedang berjalan-jalan di taman, kurcaci mulai pengecut pohon apel. Dan Gulliver harus melarikan diri dari apel raksasa yang berjatuhan. Dan pada kesempatan lain, seorang kurcaci yang gesit mendorong Gulliver ke dalam kendi besar berisi krim. Dan hanya juru masak yang masuk tepat waktu, menyelamatkan pria kecil itu dari kematian yang tak terhindarkan. Tapi bukan hanya karena si kurcaci yang membuat Gulliver mendapat masalah. Jadi suatu pagi saat sarapan, dia ditangkap oleh monyet koki. Seperti anak kecil, dia mulai mengayunkan Gulliver, lalu menyeretnya ke atap. Raksasa bergegas menyelamatkan pria kecil itu. Dan begitu mereka naik ke atap, monyet itu melempar Gulliver. Untungnya, dia berhasil mengatasi herpes zoster dan diselamatkan dengan selamat. Secara umum, kehidupan Gulliver di kerajaan bahagia. Dia sering menemani ratu dalam perjalanannya. Mereka bahkan membuatkan kotak perjalanan khusus untuknya. Dan suatu kali, dalam perjalanan lain seperti itu, pelayan membawa kotak berisi Gulliver ke laut agar lelaki kecil itu bisa menikmati udara segar. Tapi kemudian bayangan mulai muncul di atas kepala Gulliver. Seekor elang laut yang terbang melewati mangsa yang terlihat di dalam kotak. Dia meraih cincin ditutup peti dengan paruhnya dan membawa Gulliver ke laut. Pada suatu saat, burung itu melepaskan kotak itu, dan penangkarnya menemukan dirinya di laut lepas. Gulliver nyaris tidak bisa membuka tutup atas, dia mulai berteriak dan melambaikan sapu tangannya.
Akhirnya dia terlihat dari kapal dan dibantu untuk keluar. Jadi setelah semua petualangan itu, Gulliver kembali ke Inggris lagi. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa terbiasa dengan benda dan orang dengan ukuran normal. Dan istri Gulliver, karena takut dia menjadi gila, melarang keras suaminya untuk memikirkan perjalanan.